Gue punya 4 sahabat. Yang pertama adalah Hilda. Yang kedua namanya Elis. Dia itu orangnya pendek banget. Yang ketiga namanya Astrid. Dia itu suka main ke WC cowok. Gue juga gak tahu kenapa. Yang keempat namanya Edwin. Dia adalah sahabat laki-laki gue. Dia itu orangnya playboy banget. Yang terakhir nama gue Anang. Gue yang paling tampan di antara teman-teman gue. Kami berlima jago banget main angklung. Gue masih ingat ketika kami berlima main angklung di atas atap. Itu kayaknya udah ada deh. Udah, ini. Kamu masuk gak? Oh, aku masuk sekretariat nih. Aku biasanya nggak masuk apa-apa deh. Aduh, nganggur lagi deh. Elis, lihat deh. Ada Apa tuh, pengumuman Pengumuman apaan? lomba fisika fun. Lomba fisika fun. Baca yuk. Buset. Halo bro. Oh, jadi kita harus menerangkan satu buah alat musik Tradisional. terus berhubungan dengan fisika. Pas banget dong. Kita kan klub angklung. Angklung. Kita harus kasih tahu nih sama Anna, Astrid sama Edwin. Kita harus ikut lomba ini. Iya. Itu mereka. Yuk. Astrid, anak Kemarin di sini kita kuliah selebaran itu tulisannya fisika fun. Jadi ceritanya kita suruh nyari alat musik gitu, terus kita suruh menjelaskan hubungannya tentang fisika gitu deh. Kamu mau ikut? kita kan klub angklung juga ya. Jadi kita menjelaskan tentang angklung. Iya dong. Oh boleh. Dapat hadiah apa? Jadinya seperangkat angklung. Oh, bagus juga nih buat kelompok kita. Yaudah, ayo kita buat sekarang. Ayo. Ayo kita latihan. Yuk. Kalian tahu kan, ini alat musik bernama angklung. Angklung ini asli alat musik Indonesia, yaitu daerah Jawa Barat. Langsung aja aku jelasin. Angklung ini terdiri dari 2 buah tabung, tabung besar dan tabung yang kecil, yang disatukan oleh satu rangka bambu seperti ini. Lalu tabung yang besar dan tabung yang kecil ini memiliki beda nada 1 oktav. Dan nada dasar dari suatu angklung ditentukan oleh nada yang ditimbulkan oleh angklung yang besar. Lalu gimana sih angklung ini bisa mengeluarkan suara? Angklung ini bisa mengeluarkan suara karena ada getaran dari dasar suatu tabung yang besar dengan dasar angklung itu sendiri. Seperti ini. Selain itu, timbulnya suara juga dibantu oleh resonator yang ada pada suatu angklung tersebut. Bambu apa sih yang tepat digunakan untuk membuat suatu angklung? Bambu yang tepat digunakan untuk membuat suatu angklung itu harus berumur 4 sampai dengan 6 tahun. Mengapa 4 sampai dengan 6 tahun? Karena itu adalah usia yang pas. Seperti ya buah apel, kalau terlalu muda akan kecut, kalau terlalu tua akan tidak enak dimakan. Kemudian bambu tadi itu harus dikeringkan agar bebas dari air, harus bebas dari air. Dan bambu yang dipakai itu ukurannya 2 sampai 3 jengkal dari tanah. Dipotong, yang atas itu baru diambil.
Setelah proses pengeringan tadi, baru bisa bambu dipotong-potong, dibentuk sesuai bentuk angklung ini. Setelah dipotong-potong, kemudian mengalami proses selanjutnya, yaitu proses pembebasan dari hama. Proses itu memakan waktu 1 tahun. Ada proses tradisional dan proses modern. Kalau proses tradisional bisa dengan cara merendam angklung yang sudah dipotong tadi ke dalam lumpur, atau bisa ke dalam sungai, atau juga bisa diasapkan. Kalau secara modern, tabung dari bambu tadi bisa direndam dalam larutan kimia tertentu selama 1 tahun. Angklung itu terdiri dari 2 bagian, yaitu tabung sora dan juga ancak. Tabung sora sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu tabung besar dan juga tabung kecil. Tabung besar berada di tangan kanan dan tabung kecil berada di tangan kiri. Lalu ancak itu terdiri dari 3 bagian, yaitu jejer, tabung dasar dan juga palang gantung. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memainkan angklung. Dalam memainkan angklung ada 3 teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu cara getar. Dengan menggetarkan angklung seperti biasa dengan memegang tangan kiri di ujung atas dan tangan kanan di ujung bawah. Yang kedua yaitu dengan cara sentakan. Jadi bunyi yang dihasilkan yaitu secara staccato. Yang ketiga yaitu namanya teknik tangkap. Artinya bunyi yang dihasilkan oleh bambu yang kecil kita hilangkan dengan cara memegang bambu yang kecil, sehingga yang bergetar hanya bambu yang besar, sehingga menghasilkan satu nada yang murni dari angklung tersebut. Jadi bunyinya seperti ini. Selanjutnya bagaimana sih kalau kita mau menyetem suatu angklung itu? Yang pertama, kalau kita mau meninggikan nada dari angklung tersebut, kita harus memotong sedikit bagian atas bambu. Kemudian kalau kita mau menurunkan nadanya, kita harus menyayat 2 sisi bilah bambu dengan pisau. Lalu bambu yang paling baik untuk dijadikan angklung ada 4 jenis. Yang pertama namanya adalah bambu gombong, yang kedua adalah bambu hitam atau awi hidung, yang ketiga adalah bambu temen atau awi temen, dan yang terakhir adalah bambu tali atau awi tali. Mengapa sih keempat jenis bambu tersebut paling baik untuk membuat angklung? Karena keempat jenis bambu tersebut memiliki distribusi serabut yang merata dibandingkan dengan jenis-jenis bambu yang lain. Dan distribusi serabut yang merata tersebut menyebabkan suara yang keluar lebih indah, sehingga paling cocok untuk membuat angklung. Tabung resonansi dalam angklung. Cara terjadinya bunyi dalam angklung yaitu adanya udara dan juga tabung resonansi. Tabung resonansi dalam angklung sendiri yaitu ada 2 bambu. Lalu bambu ini mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Semakin panjang dan semakin panjang diameternya, maka nada semakin rendah. Juga saat diameter semakin mengecil dan juga semakin pendek, maka nada semakin tinggi. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benturan antara bambu dan juga tiang penyangga. Dan juga suara diperjelas saat ada tabung pada dasar. Kalian tahu nggak sih, kalau angklung itu selain musik tradisional, ada hubungannya juga sama kinerja fisika. Nah, angklung itu termasuk pipa organ tertutup. Pipa organ tertutup itu adalah suatu pipa yang salah satu atau kedua ujungnya itu tertutup, sehingga udara itu nggak bisa ngelewatin lubangnya, nggak bisa ngelewatin pipa itu. Nah, karena udara nggak bisa ngelewatin pipa itu, terjadi suatu simpul. Nah, angklung itu termasuk organ tertutup karena di ujung bagian bawah sini nggak ada lubangnya, jadi dia tertutup di salah satu ujungnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola gelombang yang dibentuk oleh dalam pipa organ tertutup. Yang pertama adalah pola gelombang dalam nada dasar. Pola gelombang ditunjukkan dengan gambar. Dalam gambar tersebut dibentuk satu simpul dan satu perut, sehingga dalam panjang gelombang ini yang diperoleh adalah lambda 1 sama dengan 4L. Dari rumus tersebut dapat diperoleh
rumus frekuensi untuk nada dasar, yaitu F sama dengan V per 4L. Pola gelombang yang kedua yaitu cara menentukan frekuensi untuk nada atas pertama. Pola gelombang untuk nada atas pertama ditunjukkan oleh gambar. Dalam gambar tersebut terbentuk dua simpul dan dua probe, sehingga dapat dirumuskan lambda 3 sama dengan 3/4L. Nah, dari rumus tersebut dapat diperoleh untuk frekuensi untuk nada atas pertama, yaitu F, yaitu frekuensi sama dengan 3V per 4L. Selanjutnya dapat diperoleh dari gambar C di sini, yaitu nada atas kedua, yang rumusnya dapat dirumuskan sebagai F3 sama dengan 5V per 4L, ya berarti 5 kali frekuensi nada dasar. Oke, jadi dari ketiga rumus tadi dapat kita simpulkan kalau pipa organ yang tertutup itu hanya menghasilkan harmonik-harmonik yang kecil, dan juga untuk frekuensinya semakin panjang tabung pada angklung maka semakin kecil frekuensinya. Juga sebaliknya, kalau semakin pendek tabung pada angklung itu makin besar frekuensinya.